Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada semua siswa hari ini. Minggu ini kita akan mempelajari materi kedua, yaitu resensi. Di dalam buku teks terdapat pada bab ke-7. Resensi ini akan kita pelajari hingga 4 minggu ke depan. Baiklah, kita mulai saja dengan memperkenalkan kompetensi dasar. Siswa bisa lihat pada slide ke-2. Ada 4 kompetensi dasar pada slide kedua. Selanjutnya, Ibu akan memperkenalkan urutan kegiatan yang akan kita lakukan dalam mempelajari resensi. 1. Penyajian materi. 2. Penilaian refleksi. 3. Penugasan. 4. Ulangan harian 1. Ini akan kita lakukan dalam 4 pertemuan. Pertemuan pertama atau pertemuan hari ini, kegiatannya adalah menyajikan materi dan mengerjakan soal refleksi. Lihat urutan kegiatan pada slide ke-3. Selanjutnya, pada slide ke-4, Ibu akan memperkenalkan materi pokok teks resensi. 1. Isi dalam resensi. 2. Sistematika resensi. 3. Membuat resensi. 4. Unsur-unsur kebahasaan resensi. 5. Hal-hal yang menarik dari cerpen atau novel. 6. Merekonstruksi resensi. Hal ini ada pada slide ke-4. Selanjutnya pada slide ke-5. Perhatikan semua. Harap disimak pelajaran ini mulai pada slide ke-1 hingga slide terakhir. Ingat, di akhir pelajaran akan ada soal yang harus siswa jawab. Oleh karena itu, simak baik-baik penjelasan resensi. Penjelasan resensi kita mulai pada slide ke-5. Materi pokok isi resensi. Pada slide ke-5 ini, Ibu memperkenalkan definisi resensi, nama lain orang yang menyusun resensi, dan tugas seorang penulis resensi. Kita lihat pertama, pengertian resensi. Salah satu pengertian resensi merupakan pertimbangan baik buruknya suatu karya, baik berupa buku, film, atau karya lain. Saya ulangi, resensi merupakan pertimbangan baik buruknya suatu karya, baik berupa buku, film, atau karya lain. Apa saja yang bisa diresensi? Bisa buku fiksi, bisa pula buku non-fiksi. Kedua jenis karangan itu bisa disusun atau dibuatkan resensi. Selanjutnya, orang yang menyusun resensi, kita menyebutnya peresensi.
atau penulis resensi. Siswa sekalian, kalau Anda memperhatikan definisi resensi, tentu Anda akan teringat sebuah istilah kritik. Karena kritik artinya memberikan penilaian baik buruknya terhadap sesuatu. Berarti bahwa kritik merupakan bagian dari resensi. Atau kritik itu sendiri adalah resensi itu sendiri atau bagian dari resensi. Sebentar kita akan mengetahui apa saja yang termasuk struktur resensi. Sekarang perhatikan dulu pengertian resensi. Nah, itu tadi pengertian resensi. Sekarang kita akan lihat tugas penulis resensi atau apa sebenarnya tujuan seseorang menulis resensi. Sebenarnya tujuan resensi atau tugas seorang penulis resensi adalah memberikan gambaran kepada pembaca mengenai suatu karya apakah layak dibaca atau tidak layak dibaca. Jadi ada tujuannya atau tugasnya seorang penulis resensi. Harus memiliki tujuan yang positif. Dengan maksud untuk memberikan tanggapan terhadap sebuah buku untuk kemudian pembaca bisa membuat pilihan buku apa saja yang bisa dijadikannya sebagai pedoman atau buku apa saja yang layak untuk dia cari atau beli. Jadi tugas seorang penulis resensi sebenarnya tugas mulia. Tugasnya adalah memberikan gambaran kepada pembaca mengenai suatu karya apakah layak dibaca atau tidak layak. Perhatikan, pada slide kelima ini dijelaskan pula hal-hal yang dapat ditanggapi dalam resensi. Perhatikan, supaya sebentar ada soal tentang resensi, siswa bisa dengan tepat melakukan resensi atau mengetahui apa saja yang siswa bisa lakukan untuk menyusun tulisan yang berkaitan dengan resensi. Apa saja itu yang bisa siswa tulis dalam resensi? Pertama, kualitas isi. Jadi untuk menilai sebuah buku baik atau tidak baik, siswa bisa menanggapinya dari segi kualitas isi. Itu yang pertama. Yang kedua, dari penampilan. Yang ketiga, unsur-unsur. Keempat, kebahasaan. 5, manfaat bagi pembaca. Inilah 5 hal yang bisa siswa memberikan tanggapan terhadap sebuah buku yang siswa tertarik untuk membuatkan resensinya. Saya ulangi, hal-hal yang dapat ditanggapi dalam resensi, khusus bagian penilaian, yaitu baik dan buruknya karya. 1, kualitas isi. 2, penampilan buku. 3, unsur-unsur. 4, bahasa. 5, manfaatnya bagi pembaca. Semoga diingat.
Jadi inilah hal-hal yang dipelajari di dalam resensi. Berikut pada slide ke-6. Ibu perkenalkan sistematika resensi. Perhatikan baik-baik. Unsur-unsur atau sistematika yang terdapat dalam resensi sebagai berikut. 1. Judul resensi. 2. Identitas buku yang diresensi. 3. Pendahuluan. Apa yang bisa siswa tulis pada bagian pendahuluan? 1. Bisa memperkenalkan pengarang. 2. Bisa menyajikan tujuan pengarang buku. 3. Dan lain-lain. Dan lain-lain yang dimaksud di sini bisa siswa memperbandingkan karya penulis buku yang satu dengan karya penulis buku yang lain. Pada orang yang sama, bisa juga pada pengarang yang berbeda dengan mungkin menyoroti dari segi kesamaan antar pengarang. Yang keempat, inti atau isi buku yang diresensi, dengan kata lain ringkasan buku. 5. Keunggulan buku. 6. Kekurangan buku. 7. Penutup. Penjelasan tentang sistematika ini ada pada slide ke-7. Perhatikan baik-baik pada slide ke-7. Struktur resensi nomor 1 sama seperti membuat tulisan yang lain. Misalnya teks prosedur atau teks eksplanasi. Judul tulisan disesuaikan dengan apa yang akan disajikan penulis. Karena ini resensi buku, maka judulnya harus sesuai dengan buku yang akan diresensi. Oleh karena itu, sebelum menyusun resensi, siswa harus terlebih dahulu membaca buku yang akan diresensi. Jadi struktur yang pertama itu adalah judul resensi. Kemudian struktur resensi nomor 2, 3, dan 4. Siswa harus menyajikan fakta tentang buku. Artinya tidak ada hubungannya dengan opini atau tanggapan penulis. Seperti kita telah ketahui bahwa sumber data ada 2, yaitu fakta dan opini. Struktur 2, 3, dan 4 itu adalah identitas buku, pendahuluan, dan ringkasan buku. Kemudian struktur nomor 5, 6, dan 7 menyajikan opini penulis resensi sesuai buku yang diresensi. Isi buku yang diresensi tercermin dalam inti buku yang diresensi atau ringkasan buku. Struktur nomor 7, penutup berisi simpulan resensi buku. Apakah suatu karya atau buku layak atau tidak layak dibaca oleh pembaca. Ini nomor 7 searah dengan tugas seorang penulis resensi yang dibahas pada isi resensi tadi. Tujuannya adalah memberi gambaran kepada pembaca apakah sebuah buku layak atau tidak layak untuk dibaca. Nah, itu berisi di sistematika nomor 7, bagian penutup. Nah, untuk kita mengetahui dengan pasti sistematika resensi yang dimaksud yang disebutkan tadi, kita akan lihat contoh resensi. Ada pada slide ke-8. Judul membuat resensi. Slide ke-8. Contoh membuat resensi.
Perhatikanlah contoh teks resensi berikut berdasarkan penyajian isinya. Apakah resensi berikut sesuai dengan struktur yang dijelaskan di atas? 1. Judul resensi. Valentino Rossi, sang juara. 2. Identitas buku yang diresensi. Perhatikan siswa, identitas buku yang diresensi melingkupi judul buku. Kalau itu buku adalah terjemahan, maka judulnya akan ada 2. Judul buku yang hasil terjemahannya dan judul aslinya, lalu penerjemahnya siapa, diterbitkan oleh siapa, dan siapa penerbitnya, kemudian jumlah halaman. Itu hal-hal yang bisa ada di dalam identitas buku. Bisa juga menyajikan warna buku, warna sampul. Bersambung pada slide ke-9. Masih membuat resensi. Struktur yang ketiga, pendahuluan. Silahkan diperhatikan. Struktur yang keempat, isi atau inti resensi. Silahkan dibaca. Nah, slide ke-10 menjelaskan contoh resensi tadi. Tadi contoh resensi hanya ada sampai pada sistematika yang keempat, yaitu isi atau intisari resensi. 5, 6, 7 tidak ada. Jadi keunggulan buku tidak ada, kekurangan buku tidak ada, penutup tidak ada. Berarti kalau kita melihat contoh resensi seperti ini, tanggapan kita sebagai penilai sebuah resensi, kita akan mengatakan, resensi di atas tidak sesuai dengan sistematika atau unsur-unsur resensi yang dijelaskan di atas, karena tidak memenuhi semua unsur yang harus ada dalam sebuah resensi. Artinya, contoh resensi ini tidak lengkap. Ada 3 komponen yang tidak ada, yaitu komponen yang kelima, kelebihan buku, yang keenam, kekurangan buku, dan yang ketujuh, penutup. Tidak ada. Jadi ini tanggapannya ada di slide ke-10. Ini tanggapan seorang penilai resensi. Jadi bukan penulis, tapi penilai resensi. Jadi resensi yang ada kita coba nilai atau berikan tanggapan sesuai dengan struktur yang dipelajari. Slide ke-11. Membahas unsur-unsur kebahasaan resensi. Yang dibahas adalah penggunaan konjungsi. Siswa sekalian, tentu kalian mungkin berpikir setiap kali pembelajaran bahasa Indonesia selalu ada menyinggung konjungsi. Mengapa? Karena konjungsi adalah kata-kata dalam bahasa Indonesia yang tidak bisa terhindarkan penggunaannya. Apalagi dalam kegiatan tulis-menulis yang cenderung menggunakan kalimat-kalimat kompleks atau kalimat-kalimat majemuk. Jadi konjungsi yang digunakan dalam kegiatan tulis-menulis itu akan selalu ada dan dipelajari siswa. Oleh karena itu diharapkan konjungsi yang sering kali dipelajari dalam kegiatan
mempelajari materi bahasa, siswa sudah menguasai beberapa konjungsi karena sudah dari semester 1 dipelajari. Kali ini disinggung kembali, ada 4 konjungsi yang disajikan kembali di sini. 1. Konjungsi penerang atau penjelasan. Contoh, bahwa, yakni, yaitu. 2. Konjungsi temporal. Contoh, sejak, semenjak, kemudian, akhirnya. 3. Konjungsi penyebaban. Karena, sebab. Nah, kaidah kebahasaan yang keempat di sini, ini yang terkait dengan resensi secara spesifik. Di sini dikatakan bahwa resensi banyak menggunakan pernyataan yang berupa saran atau rekomendasi pada bagian akhir teks. Hal ini ditandai oleh kata jangan, harus, hendaknya. Seperti dijelaskan tadi, pada bagian penutup itu akan berisi gambaran terhadap sebuah buku. Apakah pantas buku itu kita miliki atau kita cari? Nah, di dalam kebahasaan ini dikatakan resensi menggunakan pernyataan saran atau rekomendasi khususnya pada akhir teks, artinya pada bagian penutup. Jadi sesuai dengan prinsip dasar dari suatu resensi untuk memberikan pertimbangan kepada pembaca terhadap sebuah buku, baik atau tidak baik sebuah buku dimiliki. Slide ke-12, masih tentang kebahasaan, tapi kali ini adalah kata serapan asing. Silakan siswa baca di slide ke-12, kata serapan asing. Berikut slide ke-13. Masih lanjutan kata serapan asing. Perhatikan ada contoh yang disajikan. Silakan dibaca, dipelajari. Slide ke-13. Demikianlah penjelasan singkat tentang resensi. Diharapkan dengan penjelasan ini, siswa bisa mengerti atau memahami tentang pembelajaran resensi kali ini. Siswa sekalian, setelah kita mempelajari resensi, kita akan mengakhirinya dengan melakukan penilaian. Perhatikan soal pada slide ke-14. Ini adalah soal refleksi. Dikerjakan hari ini setelah selesai mempelajari resensi. Kita akan melakukan refleksi. Soalnya ada pada slide ke-14, 15, dan pada slide ke-16 adalah tabel jawaban atau tabel format yang akan siswa isi sesuai dengan maksud dari pertanyaan yang ada pada slide ke-14 dan 15. Soal ini
Kalau Anda memperhatikan contoh membuat resensi pada penyajian materi tadi, kurang lebih seperti itu caranya menjelaskan atau memberikan jawaban. Jadi cukup memperhatikan contoh ini, kemudian sesuaikan dengan struktur atau sistematika yang dipelajari tadi, lalu kemudian setelah itu memberikan tanggapannya. Apakah resensi ini sesuai dengan sistematika atau tidak? Nanti siswa memberikan penilaian atau penjelasan. Untuk penilaian tugas dan ulangan harian akan diberikan petunjuk kemudian saat waktunya tiba untuk belajar pada minggu berikutnya. Jadi untuk saat ini siswa cukup menjawab pertanyaan refleksi saja. Untuk tugas dan ulangan akan dijelaskan kemudian di minggu-minggu berikutnya. Demikianlah penyajian materi hari ini. Selanjutnya, Ibu mempersilahkan kepada semua siswa untuk mempelajari kembali penjelasan materi, kemudian dilanjutkan dengan menjawab pertanyaan soal refleksi yang ada pada slide ke-14, 15, dan tabel jawabannya ada pada slide ke-16. Demikianlah penjelasan hari ini. Bila ada yang masih ingin bertanya atau ada siswa yang ingin belajar lebih lanjut, bisa bertanya langsung melalui Classroom. Jadi media pembelajaran kita masih di Classroom. Jadi Ibu akan memposting materi di Classroom dan soal-soal akan diposting di sana di Classroom. Jadi masih menggunakan media Classroom. Terima kasih semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.